92,5 Maestro FM House with the Sound. Shalom dan apa kabar Sobat Maestro. Kita ketemu lagi ya di Pelangi Kasih Special Weekend edisi Jelajah Kopi. Saya dan rekan Stefanus akan mengajak Anda untuk menjelajah kopi. Ya, selamat buat Anda, tetap semangat yang menjalankan ibadah puasa begitu ya. Ini bisa menjadi sajian buka puasa ya, tapi jangan buka puasa pakai kopi ya Sobat Maestro ya, karena dalam kondisi perut kosong begitu. Nah, kini eksistensi kopi bukan lagi dianggap sebagai jenis minuman yang yang hanya milik orang tertentu begitu. Karena kegiatan minum kopi menjadi kebutuhan, tradisi, gaya hidup hingga kebudayaan, dan lebih dari 70 negara di dunia yang sudah membudidayakan tanaman kopi yang membuktikan tingginya minat masyarakat terhadap minuman pahit ini. Nah, mengingatkan Anda khususnya yang punya kedai kopi atau kafe, nah Radio Maestro nih pilihan tepat buat Anda bermitra supaya produk-produk kopi Anda bisa dikenal luas ya. Bisa ada begitu banyak fasilitas yang Radio Maestro hadirkan untuk memperkenalkan produk-produk Anda, khususnya kopi-kopi yang Anda racik ya. Nah, nanti kita akan lihat ya kopi-kopi yang fantastis di berbagai belahan dunia. Kita nikmati dulu lagu-lagu manis yang sudah disiapkan rekan Stefanus untuk Anda. Iya, masih di Pelangi Kasih Special Weekend edisi Jelajah Kopi ya Sobat Maestro ya. Seperti tadi dan semua juga sudah tahu bahwa kayaknya gerai kopi ini sudah menjadi kebutuhan gaya hidup dan jadi sebuah kebudayaan ya. Dan saya melihat di berbagai belahan kota ya, itu sudah menjamur ya kedai-kedai kopi, bahkan sampai ke dalam-dalam komplek begitu ya. Kemarin saya menjelajah di salah satu kota, sebetulnya kepingin ngobrol-ngobrol ya, mungkin next begitu. Ada namanya Kopi Rusa Jantan Sobat Maestro. Itu tempatnya nyelempit ya di gang, tapi itu banyak sekali peminatnya anak-anak muda dengan konsepnya yang sangat luar biasa ya. Nah, kita kembali ya mengenai kopi yang fantastik ini ya. Dan kopi juga mempunyai perayaannya sendiri, baik Hari Kopi Nasional maupun Hari Kopi Internasional. Dan kalau Hari Kopi Internasional itu jatuh pada tanggal 1 Oktober. Wah, sama dong ya dengan Hari Kesaktian Pancasila. Sama dengan Hari Kesaktian Kopi gitu ya. Dan iya, biji kopi ini tentunya punya banyak jenis ya. Di setiap daerah dalam satu negara bisa punya cita rasa khas yang berbeda. Nah, dari banyaknya varian biji kopi pilihan, sejumlah besar dibanderol dengan harga yang fantastis. Nah, ini saya melansir dari beberapa sumber ya, ada 10 kopi yang dijual dengan harga yang fantastis. Yang pertama adalah jenis kopi yang namanya Finca El Injerto Cafe ya. Ini dibanderol sekitar 7,5 juta setiap setengah kilogramnya. Ini tahun 2012 loh ya, nggak tahu sekarang ya. Nah, kopi Finca El Injerto diambil dari biji kopi jenis Bourbon yang langka, yang tumbuh di ketinggian 1.500 hingga 2.000 di atas permukaan laut, dan 100% biji kopi Arabica. Karena kelangkaan dan kualitasnya, varian kopi asal Guatemala ini pernah dibanderol dengan harga tertinggi ya, tadi sudah saya sebutkan, sekitar 7,5 juta rupiah setengah kilonya. Jadi 1 kilonya 15 juta berarti ya. Ini tahun 2012 dan tentunya ini bisa terus naik ya setiap tahunnya. Dan kini kopi tersebut dijual kisaran harganya 380.000 per 250 gram tergantung variasinya. Finca El Injerto Cafe punya aroma khas yang didominasi wangi bunga dan tanaman herbal. Tapi juga ada yang rasa hazelnut dan coklat yang intens ketika diminum ya. Wow. Ini yang benar-benar mania kopi pasti tahu ya.
15 juta sekilo gitu. Nah, ada jenis kopi kedua adalah Black Blood in the Earth ya. Ini kayaknya lebih mahal. Kopi ini digadang-gadang punya kafeinnya itu lebih tinggi Sobat Maestro ya, 20-40 kali lebih banyak dibanding kopi biasa. Philip Brookton ya, sang penemu mengambil biji kopi dari kawasan lembah Afrika dan Ethiopia yang karakternya cenderung berminyak. Black Blood of Earth ini diolah dengan teknik cool vacuum extraction sehingga menghasilkan kafein yang lebih tinggi tapi rasa asamnya minim sekali ya, tapi kafeinnya tinggi ya, jadi strong banget gitu. Nah, kopi ini dijual dalam kemasan botol beraneka ukuran seharga antara $50 ya atau sekitar 600.000 per botol. Jadi ini bentuknya cair Sobat Maestro ya, karena sudah di ekstrak dengan model vacuum extraction tadi begitu ya. Nah, uniknya ini biasanya sih si produsen kopi ini bekerja sama dengan seniman-seniman internasional untuk didesain di gambar botolnya gitu ya. Jadi mempunyai variasi gambar yang berbeda begitu, sesuai dengan kerjasama dengan bintang-bintang internasional yang lainnya, dan ini bisa menjadi koleksi. 600.000 per botol Sobat Maestro ya. Wah, ini kayak bentuknya udah benar-benar kayak pure coffee gitu ya. Aduh, gimana ya rasanya ya. Berat di ongkos 600.000 ya. Oke, masih punya beberapa kopi-kopi yang dibanderol dengan harga fantastis. Itu baru yang agak murah. Ada yang lebih tinggi lagi. Nah, kira-kira jenis apa? Tetap di Pelangi Kasih Spesial Weekend edisi Jelajah Kopi. Iya, masih di Pelangi Kasih Spesial Weekend edisi Jelajah Kopi ya Sobat Maestro ya. Mengingatkan Anda ya, khususnya buat Anda yang mempunyai usaha kafe, gak hanya kafe aja ya, restoran, biro perjalanan, pusat kebugaran, pusat kecantikan, rumah makan, apapun itulah ya, pabrik, skincare gitu ya. Nah, silakan Anda boleh bermitra dengan Radio Maestro supaya produk-produk Anda bisa dikenal lebih luas ya. Kalau hanya segitu-gitu aja kan ya kurang menjangkau banyak kalangan. Nah, Radio Maestro mempunyai banyak sekali fasilitas yang bisa Anda pergunakan untuk memperkenalkan produk-produk Anda ya. Khususnya kafe ya, di Bandung aja dari data yang saya dapatkan itu sudah ada sekitar hampir 600 yang terdaftar Sobat Maestro ya. Jadi ini terus bertambah setiap bulannya ya. Nah, supaya meramaikan ya, apalagi ini kan UMKM sudah mulai mendapatkan angin segar ya dari pemerintah, dari banyak instansi begitu ya untuk mengembangkan UMKM. Nah, tinggal berpromosi. Radio Maestro menjadi pilihan tepat buat Anda supaya produk-produk apapun yang Anda hasilkan bisa dikenal oleh masyarakat luas ya. Bisa menghubungi Radio Maestro ya di 081 320 925 ataupun DM di Instagram kami di Maestro Radio Bandung begitu ya. Nanti tim marketing kami akan menghubungi Anda ya. Nah, kita melanjutkan mengenai kopi-kopi yang bertaraf internasional ya Sobat Maestro ya. Saya hanya bisa membayangkan aja rasanya. Yang secangkir harga 60.000 aja udah pusing gak bisa tidur gitu ya, apalagi ini yang harganya ratusan ribu ya. Nah, yang ketiga ada jenis kopi El Salvador Los Planes ya. Ini harganya juga cukup mahal, sekitar 600.000 per setengah kilo. El Salvador Los Planes ini kerap menyabet penghargaan bergengsi dan salah satunya adalah Cup of Excellent Award
sebagai biji kopi terbaik dunia. Dan tak heran kalau harganya cukup tinggi ya, sekitar 600.000 per pound. Ini beberapa tahun yang lalu. Nah, kopi ini punya karakteristik yang unik, tergantung tingkat roastingnya ya. Biji medium roast yang dominan akan terasa lebih nutty ya, jadi ada rasa-rasa kacang-kacangnya gitu ya, dan ada creaminya. Sedangkan biji yang deep roast ini didominasi aneka campuran blackcurrant, coklat, dan gula merah. Tinggal ini aja ya, tinggal kreativitas dari baristanya aja ya, mau yang medium ya atau yang deep gitu ya, roastingnya yang deep atau medium gitu ya. Kalau yang medium itu akan menghasilkan rasa kacang dan creamy. Tapi kalau yang deep roast ya itu aromanya blackcurrant. Aduh, kayaknya enak ya, ada blackcurrant, coklat, dan gula merah. Sekarang ini kan yang lagi in kan kafe pakai gula merah ya. Itu kopi tradisionalnya Malacca gitu. Dan hampir setiap coffee shop menyediakan itu ya, pakai kopi krim gula merah begitu dengan berbagai macam nama ya. Nah, tapi ini harganya lumayan ya. Nggak tahu kalau dihidangkan satu cangkirnya berapa ya. Nah, selanjutnya ada Hawaiian Kona Cafe. Ini harganya lebih mahal lagi ya. Ini kemasannya sih klasik ya, klasik banget gitu, dengan warna gold dan tulisan-tulisan kayak zaman-zaman tahun 60-an 70-an begitu ya. Hawaiian Kona Cafe memanfaatkan salah satu biji kopi paling langka di dunia yang hanya tumbuh di Pulau Hawaii. Itu sebabnya harga kopi ini sangat tinggi, mencapai hampir 800.000 per pound ya. 800.000 per setengah kilo. Jadi 1 kilonya berarti 1.600.000 ya 1 kilonya ya. Ya benar ya, segitu ya. Dan tak jarang produsen hanya menggunakan 10% biji kopi Kona dan 90% sisanya dicampur dengan biji kopi import atau lokal. Dan biasanya kopi campur harganya lebih murah ya, sekitar 400 ribuan begitu ya. Lumayan ya Sobat Maestro ya, tapi tetap aja 800.000. Kos-kosan sebulan ya. Oke, kita nikmati lagu-lagu manis berikut ini. Tetap di Pelangi Kasih Spesial Weekend edisi Jelajah Kopi. Iya, gemintang di hatiku. Ini kopi ini sudah juga menjadi salah satu gemintang bagi anak-anak muda ya. Karena ngomongin kopi sekarang sudah bukan lagi monopolinya Eyang Kakung dan Eyang Putri, tetapi sudah Gen Z ya. Udah kayaknya kalau nggak ngopi kayaknya nggak asik gitu ya. Oke, selamat buat Anda semuanya ya, khususnya yang menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan tidak tergoda ya. Baru hari ke berapa sih? Hari ketiga ya. Jadi masih strong ya, masih kuat ya. Ya, semangat buat Anda dan juga buat adik-adik yang baru dibagikan nilai mid semesternya. Tetap semangat ya. Yuk rayakan dengan kopi. Nah, ini ada jenis kopi selanjutnya yang juga harganya mahal ya. Saya baca ini jadi saya keinget pembantunya Marimar ya, zamannya Marimar dulu ya. Yang kayak gitu. Ines. Ya. Jenis kopi ini adalah Fazenda Santa Ines Cafe ya, kopi. Ini asal Brasil Sobat Maestro ya. Kopi asal Brasil ini terkenal dengan cita rasa yang unik karena dominan itu manis gitu, manis dan fruity gitu ya. Jadi benar-benar manis dan fruity. Dia itu tanpa kalau di Indonesia itu kan kopi itu kan rasanya itu kan sesuai dengan adanya tumbuh-tumbuhan di sekitarnya ya, begitu ya. Jadi kalau misalkan sekitarnya ada jeruk, ada apa, itu biasanya akan menyerap
rasa-rasa yang ada di sekitarnya ya. Nah, tapi kopi Fazenda Santa Ines ini itu benar-benar mempunyai cita rasa yang unik gitu ya. Jadi rasa-rasa fruitynya, rasa buah-buahannya itu benar-benar kuat gitu. Tanpa ada essence ataupun cara penanamannya tidak ditumpang sari dengan buah-buahan yang lain gitu. Nah, biji kopi Fazenda Santa Ines ini didapat dari kaki gunung Mantiqueira, Brazil. Dan kopi tersebut kabarnya sudah diolah secara tradisional lebih dari 100 tahun yang lalu. Wow, pantesan ya harganya mahal ya. Ini hampir mencapai Rp900.000. Terus kopi selanjutnya yang harganya juga setara dengan Fazenda Santa Ines Coffee ini adalah Jamaican Blue Mountain Coffee. Ya, ini harganya juga hampir 900.000. Ini tumbuh di Blue Mountain, Jamaika, tepatnya di ketinggian 5.000 kaki. Jamaican Blue Mountain Coffee ini Coffee, bener ya, sangat digemari di Jepang karena rasanya yang lembut dan tidak terlalu pahit. Nah, Jepang juga merupakan negara terbesar yang mengimpor jenis kopi ini. Bahkan beberapa produknya hanya melayani ekspor ke negeri Sakura saja. Untuk 1 poundnya saja Sobat Maestro, setengah kilo ini dibanderol sekitar hampir Rp900.000. Lumayan ya. Nah, ini ada satu kopi lagi yang juga harganya udah 1.100.000 nih ya. St. Helena ya. St. Helena adalah sebuah pulau yang terletak di tengah Laut Atlantik. Selain panorama alamnya yang eksotik, St. Helena terkenal dengan budidaya kopinya yang hanya bisa tumbuh di sana. Biaya transportasi juga menjadikan harga kopi ini semakin mahal, sekitar 1,2 juta per pound. Wow, lumayan ya Sobat Maestro ya. Yuk kita rame-rame nanam kopi. Tapi sekarang ini pemerintah Indonesia juga sepertinya melirik begitu ya, karena Indonesia bisa mengalahkan Brazil ya 11-12 begitu ya penghasil kopi. Dan sekarang ini selain kopi yang menjadi incaran dunia adalah vanili Sobat Maestro ya. Nah, vanili ini harganya tuh melebihi di pasar dunia ya, selain di Afrika, karena Afrika dan sekitarnya itu kan terjadi kebakaran hutan dan pokoknya hampir punah begitulah populasinya. Nah, Indonesia satu-satunya negara penghasil vanili terbesar dan juga kopi yang terbesar ya. Banyak sekali kopi-kopi Indonesia yang sudah merajai dunia internasional. Itu sebabnya pemerintah juga mulai melirik begitu ya. Nah, cukup banyak anak-anak muda yang juga menjadi petani-petani kopi ya. Nggak jadi petani padi ya. Oke, nanti masih ada beberapa jenis kopi lagi yang harganya fantastis ya. Tapi kita nikmati dulu ya lagu-lagu manis berikut ini. Iya, GAC dengan Willy One ya. Bener ya. Biasanya gini kalau saya lagi siaran jelajah kopi, biasanya kayaknya Ibu Mitsi lagi keluar kota ya. Biasanya suka kita dihidangkan 2 cangkir kopi ya. Oke, ya buat Anda yang mungkin hari ini juga bepergian ya, karena kopi ini kan juga menjadi digadang-gadang menjadi teman setia buat Bapak sopir ya, supaya tidak ngantuk begitu ya. Kan kadang-kadang juga kasihan ya Sobat Maestro ya, Bapak sopir yang nyopirin rombongannya pada ngorok, Pak sopirnya sendirian. Nah, kopi ini menjadi teman setia Bapak-bapak ini driver begitu ya. Oke, nah ini masih ada beberapa jenis kopi dan ini yang punya Indonesia nih Sobat Maestro ya. Tapi kayaknya di beberapa negara sekarang juga sedang mengembangkan kopi jenis ini gitu ya. Luwak Coffee ya.
Ini harganya itu sekitar 3 juta setengah kilonya ya. Nah, kopi luwak sempat dinobatkan sebagai kopi paling mahal di dunia yang rata-rata dibanderol mulai harga 3 juta. Sesuai namanya, luwak turut berkontribusi dalam proses pengolahan. Di mana biji kopi pilihan dengan kualitas terbaik yang dimakan luwak akan mengalami proses di pencernaan ya dalam perut selama 24 jam sebelum bijinya keluar melalui kotoran luwak. Selanjutnya kopi dibersihkan, dikeringkan dan diproses hingga layak untuk dikemas. Ini ada apa nih? Ada kopi Jawa Barat. Kopi Jawa Barat sebentar. Ini Pak Rudi. Oke, ini ada tambahan. Iya benar ya, kopi yang puntang itu ya Pak ya, kalau tidak salah ya. Betul nggak sih? Waduh, ini ada sampo. Pak, ini dosa loh Pak kalau hanya ngirimin gambar Pak ya. Benar-benar Pak ya, supaya tidak berdosa. Hadirkan di meja studio ya. Kopi Jawa Barat pernah menjadi kopi dunia dan menguasai lebih dari 50% kopi dunia sekaligus bencana bagi rakyat Jawa Barat lewat Preanger Stelsel dari tahun 1732 hingga 1892. Wow. Terima kasih Pak Rudi buat informasinya begitu ya. Ini makanan favorit. Kopi tanpa sampa, tanpa jagung rebus, tanpa pisang rebus kayaknya juga kurang hauce ya. Ini mah kayaknya yang di bajigur gitu ya. Terima kasih Pak Rudi ya. Oke, kita akan lanjutkan mengenai kopi yang lainnya ya. Nah ini harganya lebih mahal Sobat Maestro. Hacienda La Esmeraldas Geisha Coffee ya. Namanya perpaduan antara Meksiko ya. Esmeralda itu yang gadis buta tuh ya. Ya ampun, kenapa jadi teringat ini ya, telenovela kala dulu ya, Esmeralda gitu. Itu bagus loh ya, gadis buta gitu ya. Ternyata anak orang kaya. Bisa ketebak lah ya kalau telenovela gitu kan. Tapi ya namanya drakor, drama Jepang itu nggak ketebak. Nah, buat Anda pecinta drakor, Jepangan, Mandarin, ikuti nanti dia di Asian Song begitu ya. Nah nanti si sang legenda kembali siaran bersama teman-teman begitu ya. Nah kita ngomongin Hacienda La Esmeraldas Geisha. Ini harganya sekitar 6 juta Sobat Maestro. Dan ini berlokasi di Panama ya. Punya harga cukup fantastis ya. Kopi tersebut pernah dijual hingga 10 juta per setengah kilo. Jadi 21 kilonya bisa 20 juta Sobat Maestro. Sekaligus menjadi kopi termahal yang pernah ada di Panama. Biji kopi Hacienda La Esmeralda tumbuh di Volcan baru ya, yakni gunung tertinggi di Panama. Wow, keren. Nah ini kopi yang terakhir yang termahal di dunia, namanya Ivory Black Coffee. Ini harganya sekitar 8 juta rupiah. Yuk cek keranjang kuning. Status kopi termahal di dunia jatuh pada Black Ivory Coffee yang berasal dari Thailand Utara. Wow, ternyata Thailand ya. Dan harga 1 pound biji kopi ini mencapai 8 juta rupiah. Jadi 1 kilonya bisa 16 juta ya. Secara teknis, pengolahan kopi ini mirip seperti kopi luwak. Hanya saja, pantesan ya, Black Ivory Coffee ini dicerna dalam perut apa coba? Perut gajah Sobat Maestro. Waduh. Gak mau kalah nih Thailand ya sama Indonesia ya. Kalau Indonesia pakai luwak, luwak mah kecil ya, pakai gajah gitu ya. Jadi gajah-gajah ini dikasih makan kopi-kopi pilihan tuh. Lu bayangin aja Sobat Maestro. Ya, nah buat tanaman kopi yang dimakan gajah akan dicerna dalam waktu ini lebih lama. Kalau luwak kan 24 jam ya. Ini 72 jam ya sebelum keluar bentuk kotoran. Tapi rasanya pahit
ya, pahit tapi enak gitu ya. Nah, karena proses fermentasi dan pencampuran protein dalam sistem pencernaan gajah. Pendiri Black Ivory Coffee Company membutuhkan waktu 10 tahun untuk menyempurnakan kopi tersebut. Selain itu, produksi yang tak bisa massal menjadi salah satu faktor kenapa harganya sangat tinggi. Nah, bayangkan Sobat Maestro, 33 kg buah kopi yang dimakan gajah hanya menghasilkan sekitar 1 kilo biji kopi. Wah, 32-nya dimakan gajah ya. Pantesan mahal ya. Ini harganya sekitar 8 juta gitu. Wow. Nah, Anda mau yang mana? Yuk ke Thailand ya. Oke, tapi ke Thailand Anda harus siap-siap bawa uang 6 juta ya Sobat Maestro ya. Kalau nggak bawa 6 juta nanti dideportasi gitu ya. Baik Sobat Maestro, semoga informasi seputar kopi-kopi yang berharga fantastis di dunia ini bisa menambah referensi buat Anda begitu ya. Nah, mengingatkan buat Anda yang punya usaha kopi, kedai kopi, rumah makan ataupun usaha apapun juga ya, mari bermitra dengan Radio Maestro untuk memperkenalkan produk-produk Anda agar bisa dikenal luas oleh masyarakat. Karena banyak sekali fasilitas yang disediakan Radio Maestro ya, bisa siaran di studio, bisa siaran di YouTube, bisa di podcast, bisa kami siaran di tempat Anda ya. Banyak sekali pilihan-pilihan menarik ya. Bisa DM ya di Instagram kami di Maestro Radio Bandung atau bisa menghubungi di 081 320 00925. Nah, buat Anda pecinta drakor, Jepang, Mandarin, Indonesia ya. Saya punya informasi-informasi menarik termasuk salah satu film Indonesia yang bakal diputar di Amerika dan seluruh dunia ya. Film KKN di Desa Penari itu dibuat judul versinya bahasa internasionalnya Dancing apa gitu ya. Ada di Highlight News ya nanti jam 12 dan itu bakal merajai film horor karena ini kan sudah menjadi raja film horor di Indonesia tuh dengan 10 juta penonton. Nah, diharapkan ini dibawa nih ke luar negeri. Ini pasti akan mengharumkan nama Indonesia. Tapi horor. Oke. Nah, untuk sesaat ya. Saya dan rekan Stefanus mohon pamit dari Pelangi Kasih Spesial Weekend edisi Jelajah Kopi. Tapi nanti saya balik lagi di Maestro Asian Song ya. Tetap jaga protokoler kesehatan. Happy nice weekend dan God bless you.